Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwani wa akhawati al-izza rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan setengah bulan yang lalu kita terakhir di surat Al-Kahfi ayat 82. Ya, ungkapan dari Khidir kepada Nabi Musa, ada alasan-alasan mengapa dia melakukan tiga hal itu. Di ayat 82 akhir ayat, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah, demikian itu adalah semuanya itu tujuan perbuatan-perbuatanku, takwil. Nah, kemudian wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidak mengerjakannya atas kemauan diriku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikian itulah tujuan dari perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar menghadapinya. Kemudian di ayat 83 tapi tidak malam ini, saya baca ayatnya, wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, sa'atlu alaikum minhu dzikra, aku akan membacakan kepadamu tentang cerita tentang Dzulqarnain. Itu ayat ke-83 dan selanjutnya. Nah, mengapa tidak saya lanjutkan? Karena dalam kitab ini yang seperti saya sampaikan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini menulis beberapa faedah, mulai di pertemuan Nabi Musa bersama khadimnya yang bernama Yusha bin Nun, pertemuan mereka berdua bersama Khidir, itu sampai menulis sekitar 36 faedah. Nah, itu yang ingin saya baca. Mungkin untuk satu atau dua kali pertemuan ke depan masih tentang faedah ini insyaallah taala. Baik, saya baca. Wa fi qala Asy-Syaikh As-Sa'di wa fi hadhihi al-qissah al-ajibah al-jalilah min al-fawaid. Saya lupa tak bawa kacamata. Wal ahkami wal qawaid. Dalam kisah yang ma'ani ini, yang hebat ini adalah banyak faedah, hukum-hukum dan kaidah-kaidah. Syai'un katsir, banyak sekali. Nunabbihu ala ba'dihi bi'aunillah. Kami akan menyebutkan itu sebagian, ala ba'dihi saja, sebagian dari faedah-faedah tersebut bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah. Faminha, yang pertama, fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, warrihlati fi talabihi, dan bepergian rihlah untuk mencari ilmu, wa annahu ahammul umuri, dan bahwasanya mencari ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Dalam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Talabil Ilmi menyebutkan salah seorang sahabat Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, dia tahu hadis di Madinah tapi tidak dengar langsung di Rasulullah. Dia ingin tahu siapa yang mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah. Ternyata orangnya ada di Mesir. Saya lupa nama sahabatnya. Sahabat tersebut itu bepergian ke Mesir min ajli hadisin wahid, untuk satu hadis saja. Jadi ingin dengar langsung dari sahabat yang mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah. Subhanallah. Itu dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Ilmi itu banyak sekali. Nah, bagaimana para sahabat, para tabi'in mencari ilmu. Saya lanjutkan. Fa inna Musa alaihi salam rahalah masafatan tawilatan, karena sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam pergi rahalah masafatan tawilah, jarak yang jauh, walakiyan nasaba fi talabihi, dan dia itu menemukan keletihan, letih capek, wa tarakal qu'uda inda Bani Israil, dia malah meninggalkan Bani Israil, tidak bersama mereka. Kenapa? Li ta'limihim wa irsyadihim, beliau itu ditinggalkan Bani Israil, Nabi Musa, beliau tidak mengajar mereka
tidak memberi nasihat kepada mereka. Wakhtarah, beliau Nabi Musa memilih as-safarah li ziyadatil ilmi ala dzalik. Jadi dia sebagai seorang nabi, untuk sementara tidak mengajari Bani Israel karena untuk mencari ilmu. Minha, kedua, al-bada'atu bil ahammi fal ahammi, memulai sesuatu yang lebih penting terus. Al-aham mana yang lebih diprioritaskan, mana yang diprioritaskan, ini pertama kali ini terus sampai kepada al-muhim. Fa inna ziyadatal ilmi ilmal insan, karena menambahnya ilmu, yakni ilmu seseorang itu, ahammu min tarki dzalik, itu lebih penting daripada meninggalkan terus tidak mau mencari ilmu. Pokoknya sudah tahu, tidak mau nambah lagi, harus nambah. Wal istighali bit ta'lim min duni tazawwudin bil ilmi, dan mencari ilmu lebih penting daripada sekedar mengajar, taklim, min duni tazawwudin minal ilmi, tanpa menambah ilmu. Kan banyak ya guru, ya ustadz di mana tuh, sudah ilmu yang dia dapat itu saja, tidak pernah menambah wawasan, tidak pernah baca buku, tidak pernah baca berita, tidak pernah lihat-lihat berita apa kayak, tidak ada. Jadi ya itu saja, tidak berkembang ilmunya, itu tidak bagus. Nah, kemudian wal jam'u bainal amrayni akmal, menggabungkan antara keduanya lebih jelas, lebih sempurna. Ngajar terus dilaksanakan, taklim dilaksanakan, ta'allum belajar. Jadi mengajar sambil belajar. Memang ada ungkapan di dalam buku-buku pendidikan itu kan, mengajar itu adalah belajar. Iya betul, mengajar itu sendiri itu belajar. Tapi kalau hanya sekedar mengajar tapi tidak nambah ilmu muallimnya, ya keliru juga. Makanya di sini al-jam'u bainal amrayni akmal. Di samping mengajar harus juga belajar, menambah ilmu, menambah wawasan. Baik. Yang ketiga, wa minha jawazu akhdil khadimi fil hadari was safari li kifayatil mu'ani wa talabir rahati kama fa'ala Musa. Diperkenankannya untuk mengangkat khadim. Jadi mengangkat khadim, pembantu maksudnya. Fil hadar was safar, baik ketika tidak dalam perjalanan, was safar atau dalam perjalanan. Li kifayatil mu'an, untuk memberi kecukupan, maksudnya untuk membantu memberi kecukupan. Al mu'an asalnya jamak dari mu'nah, kebutuhan mu'nah, hajat. Nah, wa talabil hajat wa talabir raha, untuk mencari istirahat, maksudnya ada khadim yang membantulah. Nah, kama fa'ala Musa, seperti dikerjakan oleh Nabi Musa. Wa minha, ini yang keempat, annal musafira li talabi ilmin au jihadin au nahwihi, bahwasanya seorang musafir untuk yang bersafar untuk menuntut ilmu atau berjihad, au nahwi atau sebangsanya, idza tadat al maslahatu al ikhbarah bimatlabihi, kalau mengandung maslahat. Nah, kalau mendatangkan maslahat untuk memberitahu apa yang dia maksudkan, maka itu boleh. Wa aina yuriduhu, dan dia mau kemana, fa innahu akmal min katmihi, jangan ditutup-tutupi, beritahu saya mau mencari ilmu, saya begini. Seperti Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, khadimnya itu, saya ingin ketemu dengan ini di Majma'ul Bahrain, gitu kan, dengan seorang hamba Allah. Nah, fi Majma'il Bahrain. Fa inna fi idharihi, karena memberitahu hal tersebut dengan terus terang, fawaida minal isti'dadi lahu uddatahu, jadi ada persiapan, nah, yang lengkap, minal isti'dadi lahu uddatahu wa ityanil amri ala basirah, sehingga dia bisa mengerjakan suatu dengan betul-betul dengan baik, ala basiratin ala ilmin, jadi persiapannya matang betul. Wa idharan li syarafi hadhihi al-ibadah al-jalilah, dan juga menampakkan betapa mulianya ibadah yang menuntut ilmu yang sangat agung ini. Kama qala Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, aku akan terus berjalan sampai kepada tempat Majma'al Bahrain, dua pertemuan laut,
Nah, pertemuan dua laut, au amdiyahu quba, atau aku akan berjalan terus. Maksudnya sampai ketemu dengan Nabi Khadir, dengan Khadir. Wa kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu hina ghaza Tabuk. Ketika Rasulullah perang Tabuk itu langsung sejak dari Madinah Rasulullah itu sudah memberi persiapannya untuk betul-betul matang. Diumumkan kepada sahabat di tahun ke-8 Hijriah yang melawan tentara Romawi itu yang saya sampaikan di kajian pagi subuh. Nah, biwajhi, karena beliau langsung turun tangan. Ma'anna adatahu at-tawriyatu. Padahal kebiasaan Rasulullah itu kalau hanya perang-perang kecil itu enggak rame-rame kepada sahabat. Hanya diajak beberapa sahabat ikut juga, baru kadang-kadang di tengah jalan memberitahu, kita akan menghadapi ini. Tapi dalam perang Tabuk itu persiapannya Masya Allah diumumkan oleh Rasulullah sebelum peperangan. Nah, wadzalika tab'un lil maslahah. Hal itu dilakukan oleh beliau karena itu adalah ada maslahat. Wa minha, ini yang kelima, idhafatus syarri wa asbabihi ila syaitan, menisbatkan syar, kejahatan, wa asbabihi, dan sebab-sebab kejahatan itu dinisbatkan kepada syaitan. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Di sini saya baca dulu, ala wajhi taswili wat tazyini. Karena apa? Karena dari setan itulah bujukan pertama dari setan kepada seorang hamba, wat tazyini, dan juga menghiasi pekerjaan yang jelek menjadi baik. Itu makna tazyin. Makanya dalam salah satu hadis, salah satu doa Rasulullah, al khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Doa salat malam Rasulullah yang dibaca beliau, ya Allah, semua kebaikan ada di tanganmu ya Allah, wasyarru laisa ilaika, dan kejahatan tidak disebutkan kepadamu ya Allah. Nah, makanya terus berkata Syekh Sa'di di sini mengatakan apa? Li syara. Wa in kana likullin bi qada'illahi wa qadrihi. Wa in kana al-kullu, maaf, enggak jelas. Wa in kana al-kullu bi qada'illahi wa qadrihi. Semuanya itu takdir Allah. Nah, tapi tidak boleh menisbatkan kejahatan kepada Allah. Nah, liqauli fata Musa, ini Yusha bin Nun berkata, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah, dan tidaklah menjadikan aku lupa, hu itu kembali kepada hut, ikan yang melompat itu, illa syaitanu, tiada lain hanya syaitan. Nah, yang menjadikan aku lupa, an adhkurah, sehingga aku melupa untuk mengingatnya. Minha, ini nomor 6, minha jawazu ikhbaril insan amma huwa min muqtadha tabi'atin nafsi. Diperbolehkan seseorang itu memberitahu apa yang ada terjadi pada dirinya, min muqtadha tabi'atihi, yang sudah menjadi tabi'atin nafsi, tabiat seseorang. Boleh menyampaikan apa-apa. Min nasobin, karena letih, capek, payah. Nah, au ju'in, karena lapar, au atoshin, atau karena haus. Idza lam yakun ala wajhi tasakhut, tapi dengan syarat ketika menyampaikan itu, keletihan, kelelahan, lapar, haus itu jangan disampaikan ala wajhi tasakhut. Nah, apa itu? Adamur ridho, kagirin pegel ke Allah, lapar tak oleh. Tapi menyampaikan saya lapar, saya ini, boleh, tidak apa-apa. Wa kana sidqan, dan dia harus jujur. Nah, liqauli Musa, mana dalilnya? Laqad laqina min safarina hada nasaba. Kami telah menemukan karena perjalanan kami ini, min safarina hada nasaba, kami mendapatkan keletihan. Nah, rasa letih karena perjalanan kami ini. Baik, kita lanjutkan. Minha, ini nomor 7, istihbabu kauni khadimil insan zakiyan fatinan kayyisan.
liyatimma lahu amruhu alladhi yuriduhu. Dianjurkan orang yang mau mengangkat khadim, pembantu, hendaklah pembantu tersebut harus cerdas. Cak nyari si bunggon, pembantu nyari si bunggon, merugikan tuannya, ya harus cerdas lah. Yusha bin Nun kan cerdas itu kan, ngerti dia gini dia ngerti. Nah, zakiyan fatinan satu mana nih? Zakiyan fatinan kayyis, artinya cerdas dalam bahasa Indonesia. Zaki, fatin, kayyis. Untuk apa? Liyatimma lahu amruhu alladhi yuridu, supaya sempurnalah pekerjaan apa yang dia hadapi itu, yang dimaui oleh tuannya itu sempurna ketika punya pembantu yang cerdas orangnya. Saminan wa minha istihbabu it'amil insani khadimahu min ma'kalihi wa aklihima jami'an. Nah, ini yang banyak tidak dikerjakan oleh orang-orang ini. Apa itu? Istihbabu it'amil insan, hendaklah seseorang yang punya khadim, pembantu itu memberi makan khadimahu min ma'kalihi, dari apa yang ia makan. Nah, yang dimakan oleh tuannya, khadimnya juga harus dapat. Nah, wa aklihima jami'an, syukur kalau bersama makannya. Ya paling tidak dapat jatah lah. Masaknya suruh masak capek-capek kun melobauna pas karelang tolang. Nah, itu ini maknanya di sini. Ini maknanya di sini sebenarnya ini. Nah, apa ada? Wadah. Banyak nih di antara dalilnya nih dalam kitab walimah. Sudah kita pelajari dalam kitab walimah dulu, tapi mungkin sebagian dari kita lupa ini. Hadisnya muttafaq alaihi, rawahul Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu, kata Rasulullah, apabila apabila pembantu kalian mendatangkan, membawa kepada kalian makanannya, membawa makanan untuk tuannya, hendaklah diajak makan bersama. Ini ada sesuatu yang hilang dari kalimat ini, sengaja makanya disebutkan fa illam yujlishu ma'ahu, kalau tidak diajak duduk bersama, khadim itu tidak duduk bersama tuannya, makan bersama, falyunawilhu luqmatan au luqmatain, berilah dialah sesuapan, dua suapan apa yang dimakan oleh tuannya itu, au aklataini, aklataini, fa innahu waliya ilajahu, karena dia khadimnya itu yang masak dari pertama sampai masak, itu dia yang kerja dia. Mungkin pun rasai tak kira pakai kumbing dagingnya itu kan, kira saya sekoni kuan nyaman tak nyaman gitu kan, sudah habis. Maaf ya, kebiasaan orang Arab. Jadi saya tahunya kan ketika 5 tahun di Saudi itu, ya termasuk ketika almarhum Ketijani ada di Mekah itu, karena sudah ada di sana ya. Orang Arab ini ya, maklum ya, makmur di sana ya. Yang biasa rata-rata ini tidak ada yang dimakan siang itu oleh satu keluarga itu tidak ada sisa di malam harinya. Maksudnya tersisa yang nggak boleh ada. Itu sudah kebiasaan di sana memang. Bedetes mana ya, teh angak itu siang hari. Ya banyak ke hari ini celep. Ada tak yang nggak boleh lemah. Agak baik anyar pone. Ajam yang mana? Potong satu ayam, satu potong ayam, apa seekor ayam potong sudah. Untuk siang hari sudah. Berdiri karen yang nggak boleh itu jarang di sana. Lain lagi malam harinya. Itu di sana ya. Mau di sini kita sampai telurnya 2 hari yang nggak terus nyaman iya. Saya juga di rumah gitu. Kebiasaan di Arab Saudi begitu memang iya. Ya kadang-kadang ada unsur tabdirnya, ada mubadirnya, kadang-kadang ada mubadirnya ya. Ya paling tidak ya kita sedekahkan lah. Kita sedekahkan ya. Yang tidak kalau maksudnya sedekahkan gitu kan. Gitu. Saya ingat ada di ada kedai, ada toko atau jual buah-buahan atau sayur gitu kan. Saya tahu sendiri gitu kan. Tahu. Maksudnya lihatlah kenyataan. Sayurnya itu sampai busuk dibuang terus ke tempat sampah. Perasaan saya, kenapa kok ketika enggak busuk disedekahkan ke orang? Kan banyak dapat pahala. Dapat pahala gitu. Tapi ya itulah memang. Muntah kalau becok ada. Pura becok buang tempat sampah. Buang tempat sampah.
Seandainya ketika sudah tidak laku gitu kan, sedekahkanlah. Nah, yang beli berapa 1 kilo tambahi gitu kan. Kalau sekiranya tidak habis semuanya, daripada busuk di bawah tempat sampah, ya untuk binatang untuk apa sebenarnya bisa. Tapi kan alangkahnya kalau disedekahkan kepada orang seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Apa di sini? Dikatakan li'anna dhahira qaulihi, karena ungkapan dalam firman Allah, atina ghada'ana. Kan Nabi Musa berkata, datangkanlah, bawalah kepada kami makan siang kami. Nah, ghada itu makan siang. Ghada tanpa titik dalnya. Kalau pakai titik bukan ghada bacanya, ghidha. Namanya makanan kalau ghidhaun. Kalau ghada makan siang atau makanan secara umum juga bisa boleh. Idhafatun ilal jami'. Ghada kata-kata na ini na. Jadi dhamir ma'al mutakallim bersama na kami berarti termasuk khadimnya. Datangkan makanan kita bersama. Annahu akala huwa jami'an. Nabi Musa makan dan juga pembantunya Yusha bin Nun juga makan. Wa minha nomor 9. Annal ma'unata, bahwasanya pertolongan dari Allah, tanzilu alal abdi, turun kepada hamba, ala hasabi qiyamihi bil ma'muri bihi, tergantung bagaimana hamba tersebut melaksanakan perintah Allah. Wa annal muwafiqa li amrillah, dan bahwasanya yang melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah, yu'anu ma la yu'anu ghairuhu, akan dibantu oleh Allah, dan yang dimana bantuan Allah tidak diturunkan kepada orang yang tidak ikut perintah Allah. Liqaulihi, karena Allah berfirman, laqad menceritakan ucapan Nabi Musa, liqaulihi laqad laqina min safarina hada nasaba. Sudah saya terangkan pertemuan kemarin, Nabi Musa berkata, sungguh kami telah menemukan keletihan, mendapatkan keletihan karena perjalanan kami ini. Itu setelah berangkat dari pertemuan 2 laut. Justru perjalanan yang panjang dari tempat asal mula Nabi Musa itu menuju pertemuan 2 laut itu jauh lebih panjang sekali. Nabi Musa tidak merasa letih. Nah, ketika sampai di batu itu yang di pinggir pantai itu, Majma'ul Bahrain itu, di sana terus Nabi Musa istirahat bersama Yusha bin Nun, ikan melompat, udah jalan lagi Nabi Musa. Yang letih itu hanya ba'du yaumnya, yang sisanya hanya sebentar. Jawaza itu sebentar, melewati aja sudah, tapi merasa letih. Tapi sebelumnya tidak merasa letih. Nah, apa di sini terus? Wal isyaratu ila safaril mujawiz li majma'il bahrain. Jadi Nabi Musa menyatakan dia itu letih setelah melewati 2 pertemuan 2 laut itu, dan itu pun hanya ba'dul yaum, itu hanya sebagian, jauh lebih masa yang dia lewati jauh lebih sebelumnya, sebelum bertemu dengan pertemuan 2 laut itu jauh lebih, malah tidak merasa capek Nabi Musa. Yang capek, yang letih setelah melewati itu. Nah, ini keterangannya. Amal awal ini perjalanan pertama Nabi Musa sampai ke pertemuan 2 laut, falam yashtaki minhu at-ta'ab ma'atulihi. Nabi Musa tidak mengeluh kelelahan padahal panjang sekali perjalanannya. Li'annahu huwas safar 'alal haqiqah, karena itu perjalanan yang diminta oleh Allah memang. Nah, hatta itu Ablu Majma'ul Bahrain itu diminta oleh Allah. Wa amal akhir, sementara perjalanan dari Majma'ul Bahrain hanya apa? Fadhahir annahu ba'du yaumin. Itu hanya sebagian aja, tidak lama waktunya. Terus merasa capek Nabi Musa. Li'annahum faqadul huta hina awaw ila sahra. Ketika sampai di batu besar yang di pinggir pantai itu, kehilangan ikan yang melompat itu. Fadhahir annahum batu indah, sampai bermalam di sana. Nabi Musa sampai bermalam dengan Khadir. Summa saru minal ghad, keesokan harinya berjalan terus. Nah, hatta idza jaa waqtul ghada, sampai tiba waktu makan siang, qala Musa li fatahu atina ghada'ana, beri makan siang kita, datangkan makan siang kita. Fahina idzin tadzakkara annahu nasiyahu fil maudhi'il ladzi ilaihi muntaha qasdi, baru itu ingat bahwasanya itu yang ketika lupa itu, ketika ikan melompat yang lupa itu, di sanalah sebetulnya tujuannya dia. Terus kembali lagi kan.
Ashiron, yang ke-10 nih, wa minha anna dzalikal abdal ladzi laqiyahu laisa nabiyyan. Hamba yang ditemukan, yang bertemu dengan Nabi Musa itu, yang didatangi Nabi Musa itu bukan nabi. Ini salah satu pendapat. Termasuk Syekh Sa'di mengatakan Nabi Khadir itu bukan nabi. Khadir bukan nabi, kata Sa'di. Bal abdan sholihan, karena Allah menyebutkan abd. Naam. Abdun mengatakan abdan yang soleh, yang soleh. Li'annahu wasafahu bil ubudiyah. Allah menyematinya sebagai seorang hamba. Wa dzakara minnatallahi alaihi birrahmati wal ilmi. Nabi Khadir sini menyebut bahwasanya mendapat rahmat dari Allah dan diberi ilmu oleh Allah. Walam yadhkur risalatahu wala nubuwatahu. Khadir tidak menyebut bahwasanya rasul, juga bahwasanya dia nabi. Ada pendapat juga bahwa itu nabi. Orang diperintahkan, dia dapat wahyu untuk membunuh anak, merusak perahu, memperbaiki tembok yang mau roboh. Nah, ada itu pendapat. Terus berkata Syekh Sa'di, walau kana nabiyan, kalau Khadir itu nabi, la dzakara dzalik, ini saya akan menyebutkan kama dzakara ghairuhu, seperti tidak menyebutkan yang lain-lain. Nah, wallahu taala a'lam. Wa amma qauluhu, bagaimana dengan ucapan Khadir fi akhiril kisah, di akhir kisah, akhirul kisah, wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku mengerjakan itu atas kemauanku, kemauan diriku. Fa innahu la yadullu ala annahu nabiyyun, hal itu tidak menunjukkan bahwasanya dia itu nabi. Nah, wa innama yadullu alal ilhami wat tahdits, tapi itu menunjukkan itu ilham dari Allah. Ilham dari Allah. At-tahdits ini juga ilham maknanya. Kama yakunu li ghairil anbiya, sebagaimana Allah memberi ilham kepada selain para nabi. Kama qala ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, ibunya Musa. Naam. Imran ummi Musa an ardi'ih, hendaklah kamu menyusuinya. An ardi'i, susuilah dia. An ardi'ihi. Kemudian firman Allah juga, wa waha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan, dan Rabbmu telah memberi wahyu kepada lebah tawon, nyarwan an-nahli, anittakhidhi minal jibali buyutan, hendaklah kamu wahai tawon, wahai lebah, menjadikan rumah-rumah dari gunung-gunung. Maksudnya gunung-gunung jadikan rumah, sarang-sarang lebah maksudnya. Allah memberi wahyu, itu ilham namanya, ilham. Baik. Al-Hadi Asyar, yang ke-11, minha. Ini saya sendiri yang beri nomor ya. Yang beri nomor tidak ada di kitab. Minha yang ada. Bisa dikasih nomor. Annal ilma alladhi yu'allimuhu Allahu li'ibadihi naw'ani. Ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu ada dua macam ilmu. Nau'ani. Pertama, ilmun muktasabun yudrikuhul abdu bijiddihi wajtihadih. Ilmu yang didapat oleh seorang hamba karena usaha dia, muktasab. Ilmu karena kasab seorang hamba yang dia dapat bijiddihi wajtihadih, karena kerajinannya, karena semangat, karena usaha dan kerajinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nau'u ilmin ladunniyin. Ini yang kedua, yang disebut ilmu ladunni itu. Memang ada kata-kata ilmu ladunni itu, ada memang, iya. Hanya dalam hadis enggak disebutkan ada ilmu ladunni, ini enggak ada. Masalahnya ini ada orang atapa pas oleh ilmu ladunni gitu kan ya. Atapa oleh ilmu ladunni gitu. Enggak. Semua kita bisa dapat ilmu ladunni seperti ilham, itu ilmu ladunni. Ilham yang kita dapat itu ilmu laduni dari Allah juga. Kalau kita waktu kecil, engkau adi akal kok, gitu, adi akal kok, padahal sudah punya akal, adi akal kok, itu seperti laduni kan dari Allah. Tanpa, adi akal kok, adi akal. Sebelumnya tidak berakal, punya akal, adi akal, ya punyaan ada. Ya kayak ilham dari Allah gitu kan.
Wa nau'il min ladunni yahabuhu Allahu liman yamunnu alaihi min ibadihi, yang Allah berikan kepada yang dia kehendaki untuk memberi Allah kepadanya min ibadihi, dari hamba-hambanya. Liqaulihi ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan Khadir itu dari kami, dari sisi kami, ilmu. Akhirnya ada ilmu ladunni, ilmu ladunni ya, ladunni. Baiklah, sampai nomor 11 dulu ya, minha ini sampai nomor 11. Insyaallah kita lanjutkan sampai ke nomor 36. Ini insyaallah saya bilang mungkin satu kali atau 2 pertemuan lagi. Terima kasih ikhwani, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa'an kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.